Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan tetap semangat belajar dari rumahnya, tetap menjaga hafalanmu dan selalu rajin beribadah. Nah, hari Jumat ini, kita akan melanjutkan materi untuk tema 5 di subtema yang kedua untuk mata pelajaran PPKN. Sebelumnya, kalian bisa membuka buku LKS aktivitas kalian terlebih dahulu ya. Ada di halaman 76 untuk mata pelajaran PPKN. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti biasa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sudah siap untuk berdoa hari ini? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, sekarang kita lanjutkan ke materi PPKN mengenai keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat sekitar. Sebelumnya kita sudah pernah membahas di subtema 1 kemarin, yaitu berkaitan dengan wirausaha. Nah, ini ada kaitannya dengan keberagaman ekonomi di masyarakat sekitar. Langsung saja ya, kalian bisa menyimaknya. Keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini, keberagaman atau perbedaan ini bukanlah menjadi masalah dalam pembangunan, tetapi justru menjadi sarana penunjang dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keberagaman atau perbedaan yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah kekayaan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Makanya kita harus selalu bersyukur terhadap keberagaman yang ada di bangsa kita ini. Selanjutnya, mengenai macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama, ada keberagaman suku bangsa. Mengapa Bu kok di Indonesia itu suku bangsanya sangat beragam? Nah, itu ada hal-hal yang mempengaruhi keberagaman suku bangsa. Nih, diantaranya satu, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Lah, karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan dan banyak terdiri dari pulau-pulau, maka perbedaan setiap pulau itu membentuk suku bangsa, membentuk cara hidup, serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian faktor yang kedua, adanya iklim atau kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kondisi iklim membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, ini loh, dilihat sini bahwa kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda ini membentuk cara hidup dan karakter masyarakat juga, sehingga menyebabkan perbedaan. Kemudian yang ketiga, suku bangsa itu juga dipengaruhi karena adanya pengaruh kebudayaan asing. Maksudnya para pelaut asing membawa kebudayaan asing yang beralkulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia yang bercampur
dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu juga merupakan faktor terbentuknya keberagaman suku bangsa. Kemudian kalian bisa menyimak keberagaman suku bangsa ini harus kita hadapi, harus kita jalani itu dengan menerapkan tindakan-tindakan yang seharusnya dilaksanakan. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi perpecahan atau terpecah belah. Bagaimana caranya? Nah, tindakan kita ini harus yang pertama, selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu kita apa, teman-teman? Ya, benar, bahasa Indonesia. Sekarang coba kita bayangkan, jika kita bertemu dengan orang Papua, kita tidak tahu bahasa daerah mereka. Orang Papua juga tidak tahu bahasa daerah kita. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi? Yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, harus saling menghargai terhadap perbedaan. Kemudian berpandangan bahwa perbedaan suku itu merupakan kekayaan bangsa dan bersatu. Dengan adanya kita yang bersatu itu akan membuat bangsa kita atau bangsa Indonesia itu menjadi kuat dan maju. Itu adalah cara kita menyikapi adanya keberagaman suku bangsa. Kemudian keberagaman yang kedua, coba tebak keberagaman apa? Ya, keberagaman agama. Ini sudah jelas terlihat banyak di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana cara menghadapi keberagaman agama? Tentunya satu, saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Kita boleh beraktivitas dengan siapapun, berteman dengan siapapun, dan tidak membatasi diri kita. Kemudian yang kedua, menghormati dan tidak mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Itu adalah penerapan dari sikap toleransi. Keberagaman yang ketiga, ada keberagaman tingkat kesejahteraan. Apa itu sejahtera? Sejahtera itu adalah keadaan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur. Tidak ada penekanan atau tidak ada penjajahan di dalam keadaan suatu masyarakat itu. Jadi keadaan yang aman, sentosa, dan makmur itu disebut dengan sejahtera. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemilik usaha dengan orang-orang yang bekerja di bidang usaha tersebut. Nah, sebenarnya masyarakat yang sejahtera itu juga berarti masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik serta tidak kekurangan suatu apapun. Jadi suatu masyarakat yang sudah berhasil memenuhi kebutuhannya tanpa kekurangan, sehingga ia merasakan yang aman, sentosa, dan makmur tadi. Itu merupakan sebuah tingkatan kesejahteraan. Kemudian untuk keberagaman yang keempat, ada keberagaman tingkat pendidikan atau perbedaan pendidikannya. Ada yang mungkin sekolah di SD, mungkin hanya lulusan SMP, SMA, sampai sarjana. Nah, itu merupakan perbedaan tingkat pendidikannya. Dalam suatu lingkungan, tempat di mana kita tinggal itu terdapat keberagaman tingkat pendidikan. Sikap saling membutuhkan akan menjadi keberagaman sebagai sebuah kekayaan. Jadi keberagaman itu bukan merupakan suatu pembeda, tapi merupakan suatu kekayaan. Agar apa? Nah, agar kita tidak mempermasalahkan adanya keberagaman tingkat pendidikan. Jadi di dalam masyarakat kita tidak perlu membeda-bedakan, oh si A itu hanya lulusan SD,
Si B itu hanya lulusan SMP. Dia bekerja seperti itu karena dia cuma lulusan SMA, enggak seperti itu. Nah, perbedaan ini justru menjadikan kekayaan dan kita harus menghargai dan menerima dan mensyukurinya. Itu adalah cara kita menghargai atau menyikapi perbedaan pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya ada keberagaman budaya. Keberagaman di budaya di Indonesia ini sangat banyak sekali. Tuh ada keberagaman rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, ada tarian daerah, upacara adat, ada juga lagu daerah, alat musik daerah, dan pertunjukan seni suatu daerah. Jadi keberagaman budaya di Indonesia itu sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya ada keberagaman ekonomi. Nah, ini yang sering terjadi atau yang selalu ada di lingkungan masyarakat kita. Adanya perbedaan ekonomi. Perbedaan ekonomi ini terdiri dari profesi atau kerja. Nah, ini ada kegiatan di agraris. Agraris itu berkaitan dengan pertanian. Jadi orang-orang yang bekerja di bidang agraris atau pertanian, ada contohnya petani, ada yang di bidang kebun, menanam sayur dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan di bidang perikanan, itu ada nelayan yang bekerja di laut. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan ini bisa kita lihat saat kita pergi ke pasar, nih, di situ ada banyak sekali pedagang di situ. Kemudian kegiatan industri, ada pembuat lemari, mebel, kursi dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan pertambangan yang bekerja di bidang pertambangan, dan ada kegiatan pariwisata. Pariwisata ini biasanya orang-orang yang bekerja di kegiatan pariwisata ini contohnya membuat kerajinan tangan, kemudian ada petani garam dan lain sebagainya. Itu adalah keberagaman ekonomi atau keberagaman profesi yang ada di lingkungan masyarakat kita. Nah, hendaknya kita selalu menghargai setiap profesi atau setiap keberagaman ekonomi dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai pemecah belah, tetapi justru menjadikan kita semakin bersatu. Nah, itu tadi ada macam-macam keberagaman ekonomi. Coba ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama keragaman suku bangsa, kemudian keragaman agama, keragaman tingkat kesejahteraan, ada keberagaman pendidikan, keragaman budaya, dan keragaman ekonomi. Itu untuk materi PPKN. Sekarang kita akan melanjutkan untuk materi bahasa Indonesia ya. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang formulir, hari ini kita akan melanjutkan mengenai daftar riwayat hidup. Mungkin kalian baru pertama kali mendengar mengenai daftar riwayat hidup ya. Nah, ini daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan seperti mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba, sebagai anggota sebuah tim atau organisasi, kemudian mendaftarkan sebagai pengurus suatu kegiatan atau melamar pekerjaan. Nah, daftar riwayat hidup ini berisi data diri seseorang. Nah, ini untuk membawa daftar riwayat hidup diperlukan data diri, itu ada nama, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengalaman, keterampilan, prestasi, misalnya juara 1 lomba apa, juara 2 lomba apa, ya, serta ada informasi lain dan disertakan tanda tangan pada bagian akhirnya. Itu biasanya yang terdapat pada daftar riwayat hidup. Nanti Bu ini ada contohnya ini. Nah, ini cara pengisian daftar riwayat hidup. Untuk yang pertama itu ada data diri. Nah, ini data diri ini biasanya berisi tentang nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ada agama dan lain sebagainya, masih banyak sekali.
Kemudian yang kedua, ada bidang yang diminati. 3, biasanya itu disertakan riwayat pendidikan. Kemudian yang keempat, mungkin ada ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan dan kesimpulan. Ini contoh dari petunjuk pengisiannya. Nah, tugas kita apa? Ya, mengisi daftar riwayat hidup berikut ini. Kita harus mengisi nama, alamat, kode, nomor, jenis kelamin sampai ke bawah ini. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian ya teman-teman. Nanti akan ada tugas seperti biasa yang akan disampaikan di grup. Kalian bisa mengerjakannya di buku tugas kalian. Kerjakan di buku tugas kalian. Nah, nanti saat ada luring, buku tugas itu selalu dikumpulkan dan tulis menggunakan tulisan hierapi ya. Nanti akan ada tugas contoh daftar riwayat hidup seperti ini. Bu ini sudah memberikan ilustrasi, sudah ada namanya, alamatnya, kemudian ada prestasinya. Tugas kalian memasukkan ilustrasi tersebut ke dalam daftar riwayat hidup nantinya. Oke ya. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian teman-teman. Selamat mengerjakan dan ingat, selalu semangat belajar di rumahnya. Karena apa? Karena sebentar lagi kalian sudah PAS untuk yang semester pertama. Itu artinya kalian sebentar lagi pula juga akan menempuh ujian di kelas 6. Makanya kalian harus tetap semangat belajar dan selalu mengerjakan tugas kalian tepat waktu, supaya tugas kalian tidak menumpuk. Dan yang terpenting, selalu menjaga kesehatan. Nah, mungkin cukup sekian dari Bu Eni. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.